Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel ya Weda. Oke guys, di video kali ini Weda mau jawabin Q&A dari kalian gitu ya. Mungkin banyak beberapa di antara kalian yang udah nanya-nanya di kolom komentar tapi belum sempat Weda balas. Oke, sekarang di sini Weda mau balesin komentar kalian. Jadi kalian wajib tonton video ini ya dari awal sampai selesai. Siapa tahu nih komentar kalian terjawab ya langsung di video ini gitu kan. Semoga video dari aku bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian. Oke, langsung aja di sini aku mau mau langsung jawabin komenan dari kalian ya. Di sini ada yang komen dari Kak Z Jeroz. Dia tuh nanya di video yang cara ubah resi dari Shopee ke Tokped gitu ya. Oke. Nah, Kak Z Jeroz itu nanya, Kak, apa masih bisa ganti resi pakai ibu Tokopedia gitu? Untuk ganti resi pakai ibu Tokopedia itu masih bisa ya sampai per hari ini, sampai per video ini dibuat. Karena terakhir kemarin aku juga coba gitu ya buat ubah resi gitu ya di Tokped, itu masih bisa guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir pakai boot Tokpednya gitu ya. Oke, lanjut ke Kak, mau tanya, kalau dropship pakai si cepat gokil bisa nggak ya? Kira-kira bisa ubah resi nggak ya gitu ya? Dari Kak Budi Arwanto nanya di video aku yang cara ubah resi JNT otomatis di Tokped sebagai dropshipper. Oke, by the way, thanks Kak Budi Arwanto sudah tanya gitu ya. Di sini aku maaf belum bisa balas. Di sini aku langsung aja balas via video ya Kak ya. Oke. Di sini dia tuh nanya bisa nggak sih dropship pakai si cepat gokil gitu. Untuk ubah resi atau dropship pakai si cepat itu bisa ya Kak, semuanya. Pokoknya kalau kalian mau ubah resi pakai si cepat maupun si cepat halus, si cepat gokil gitu, itu bisa. Nanti kalian bisa langsung chat CS Tokopedia aja buat minta bantuan ubah resi. Tapi kalau misalkan nih ada selisih ongkir ya mau nggak mau ditanggung oleh si penjual. Kalau misalkan selisih ongkir baik kelebihan ongkir maupun kekurangan ongkir kayak gitu ya. Oke. Di sini ada juga yang tanya dari Kak Tommy Konslet. Nanya di video aku yang cara menghitung ongkir di Tokped sebagai dropshipper. Dia itu tanya, masih tombol ongkir Kak, aku dropship jual dari Shopee ke Tokped katanya gitu. Wajar sih kalau menurut aku, karena misalkan aku sendiri pun masih ada nombor ongkirnya juga gitu, karena memang kadang walaupun nih misalkan ya kayak misalkan alamat udah sama gitu, kadang kan si customer minta ubah resi segala macem, atau kitanya yang ubah sendiri resinya gitu ya. Si customer mintanya pakai si cepat, ternyata kita ubahnya ke JNT atau JNE, biasanya pasti ada selisih ongkir. Jadi menurut aku itu kita nggak masalah masih nombor ongkir selagi tombokan ongkir dari kita itu masih nutupin keuntungan, maksudnya masih untung kayak gitu ya guys ya. Oke, lanjut next question dari siapa nih? Nah, dia nanya nama YouTube channel dari Info Borneo. Dia tuh nanya di video aku yang cara mengaktifkan bebas ongkir di Tokopedia gitu ya. Thanks by the way Kak Info Borneo sudah tanya. Di sini dia nanya, Kak, saya mau jualan di Bukalapak. Misalkan ada pembeli membeli ongkir JNT sebesar 70.000, saat mau kita kirim ke JNT, dana ongkir pasti sama nggak sebesar 70.000 gitu ya. Oke, thanks by the way sudah tanya nih, langsung aja aku jawab ya di sini. Jadi di sini untuk ketika ada penjualan di Tokopedia, di Bukalapak ya, tesnya di sini pembeli milih ongkir yang 70.000, apakah pihak JNT dan ongkirnya pasti sama sebesar 70.000? Yap, betul, tentu pasti sama ya. Untuk ongkir dari pihak Bukalapak sebesar 70.000, kemudian ada yang beli ongkirnya 70.000 juga pasti sama, jadi nggak akan berbeda. Kecuali kita ubah resi, pasti ada perbedaan ongkir kayak gitu. Kalau selagi ongkir yang diminta pembelinya sama dengan yang kita kirim ekspedisinya, pasti nggak kena selisih ongkir kayak gitu ya guys. Oke, nanya nih dari Kak Ika RDS 015. Dia itu tanya,
di video yang cara terima orderan di Shopee ya guys ya. Dia tuh tanya, Kak, kalau si pembeli bayarnya lewat Indomaret, transfer itu nanti masuknya kemana gitu ya. Kalau si pembeli transfer gitu, kita perlu bayar ongkir pakai jasa ekspedisinya nggak, Kak? Nah, jadi gini ya Kak ya. Kalau si pembeli bayarnya baik lewat Indomaret, Alfamart, lewat apa ya kayak ShopeePay atau lewat COD gitu ya, si customer itu atau si kita sebagai penjual itu nggak perlu bayar ongkir ke ekspedisinya. Jadi karena itu udah sistemnya kepotong otomatis dari si Shopee-nya gitu ya guys. Jadi kita nggak perlu bayar ke ekspedisinya gitu ya. Dan si pembeli pun nggak perlu transfer ongkir ke ekspedisinya. Biasanya kan karena gratis ongkir, dan kalaupun pembeli harus bayar, otomatis biasanya tagihannya sudah tertotal dari pas check out-nya kayak gitu. Nah, di sini ada yang tanya, namanya itu Sukari Besuki. Dia tuh tanya di video yang cara mengatasi salah input resi otomatis di Tokopedia gitu ya. Oke, jangan panik ya buat Kak Sukari. Kalau misalkan kakak, jadi dia tuh nanya, Kak, gimana kalau ganti nomor resi pengiriman yang salah, Kak, gitu ya. Kalau misalkan ganti resi pengiriman nomor resinya itu salah, kita salah input gitu ya. Misalkan nih di toko kita ada 3 orderan gitu ya, terus 3-tiganya udah ada nomor resi semua nih dari si supplier, kemudian kita salah masukin. Harusnya resi A untuk produk yang B, tapi kita masukin resi A untuk produk yang A kayak gitu ya. Jadi kan otomatis ketuker nih nomor resi. Nah, kalau misalkan ketuker kayak gitu, kalian nggak perlu khawatir, kalian jangan panik, jangan takut ya. Kalian langsung aja hubungin pihak Tokopedia buat ngebenerin resinya. Kalian bisa tanya via Tokopedia chat booth, atau kalian bisa langsung tanya langsung, pasti responnya cepat dan nggak slow resi. Paling kalaupun selama-lamanya Tokopedia ngebales, sepengalaman aku nggak lebih dari 30 menit guys. Jadi pasti yang penting pas saat kejadian kalian langsung chat aja, jangan sampai resinya itu udah keburu invalid kayak gitu. Kalaupun udah keburu invalid juga nggak apa-apa sih, masih bisa ditangani sama CS Tokopedia. Oke, lanjut. Baik, ada yang nanya nih dari user millennials di cara dropship dari Shopee ke Tokped ubah resi otomatis. Jadi Kak user millennials ini tanya, Kak, kita kalau dropship dari Shopee, apakah nanti si resi paketnya itu ada harga dari toko Shopee-nya nggak ya, Kak? Apa kita harus konfirmasi dulu ke tokonya biar nggak dikasih harga kayak gitu? Jadi gini ya Kak, user millennials, by the way, thanks sudah komen. Di sini kalau misalkan nih ada yang order gitu ya di toko kita, kemudian kita udah informasi dropship udah kita aktifin pas kita order di Shopee, otomatis nggak bakal ada harganya. Jadi kakak bisa tonton juga video aku yang satunya ya, yang di situ aku ngejelasin label paket dropship. Di situ memang karena aku udah aktifin informasi dropshipper pada saat check out barang, makanya nggak ada harga harga produk dari supplier, nggak ada nama toko supplier, nomor handphone supplier juga nggak ada. Yang di situ tercantum hanya nama toko aku dan nomor handphone toko aku, kita sebagai dropshipper kayak gitu. Ada yang nanya lagi nih dari Racun Shopee. Dia tuh tanya di video yang cara ubah resi JNT otomatis di Tokped sebagai dropship. Dia tuh nanya, hai Kak, kalau ubah resi gitu nanti harga produk plus ongkir masuk ke saldo penjual kah? Oke, thanks buat Kak Racun Shopee yang udah nanya ya. Yap, betul banget. Jadi kalau misalkan nih ada yang order gitu ya di toko kita, kemudian kita ubah resi, nanti harga produk plus ongkirnya bakal masuk saldo ke saldo kita gitu. Tapi kalau ongkirnya itu pasti bakal masuk, yang penting kita nggak selisih ongkir. Tapi kalaupun ada selisih ongkir, otomatis dari hasil penjualan bakal kepotong karena ada selisih ongkir, baik kelebihan maupun kekurangan kayak gitu sih guys. Oke. Nah, ada yang nanya lagi nih, mana ya, bingung ya aku bacanya soalnya banyak juga komentar yang belum sempat aku balas ya.
karena akhir-akhir ini memang aku sedikit agak sibuk, jadi mohon maaf nih. Konten juga biasanya kan aku seminggu sekali gitu, sekarang aku udah 2 minggu sekali aku baru bisa bikin konten. Oh ya, kalau kalian mau request video apa gitu, kalian langsung aja komen di bawah ini ya guys. Oh ya, aku mau jawab satu pertanyaan lagi nih. Dari siapa ya? Sebentar. Ada yang nanya, namanya itu Kak Agung Dewantoro. Kak, kalau kita dapat supplier yang berada di toko yang sama dengan kita, otomatis kita kalah dong ya dari segi harga, karena pasti kita jual lagi dengan harga yang lebih dari toko supplier tersebut, karena udah pasti toko supplier tersebut lebih unggul. Iya, sebenarnya betul sih. Kalau misalkan ada supplier, kita misalkan nih alamat suppliernya kita bikin Jakarta gitu ya, supaya kita ada Jakarta, kita juga ada di Jakarta, alamatnya gitu supaya biar nggak kena selisih ongkir. Pasti kita memang kalah dari situ, karena supplier kita udah pasti dia itu kan ngejual harga murah dibandingkan kita jual, karena kita dropship. Cuman makanya kalau saran aku, kalau kita mau dropship, kita jualinnya harus beda marketplace yang pertama. Dan kalaupun kalau itu mah rezeki-rezekian ya. Kalau misalkan kayak aku nih, contoh aku jual di Tokped ya, barang dari supplier misalkan harganya berapa, terus aku jual di Tokped dengan harga misalkan dari supplier 30.000 nih, aku jual dengan harga 40.000 kayak gitu kan, aku jual di Tokped. Nah, dari supplier di Shopee harga 30.000, banyak juga kok di Tokped itu saingannya yang jual harga lebih murah dari aku. Kalau kayak gitu tergantung strategi kita dalam marketingnya. Misalkan ada yang lebih murah, kalau misalkan itu sudah jadi rezeki kita, pasti orang tetap bakal beli di kita walaupun di kita lebih mahal. Makanya gimana kita promosiin produk kitanya aja, walaupun dengan produk yang sama dengan harga yang lebih murah kayak gitu ya, harga kompetitor lebih murah, tapi produk kita tetap lebih terjual kayak gitu kan. Kalau kayak gitu mah ya gimana rezeki kita aja ya guys, gimana teknik marketingnya kita, gimana kita iklan, gimana kita promosi produk-produk yang kita jual di toko kita kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja ya guys untuk Q&A dari aku, semoga bisa terjawab ya. Dan kalaupun kalian mau request video apa nih, aku bener-bener bingung banget ya, aku mau bikin konten tentang apa gitu ya, kalian langsung aja komen buat request video apa gitu, nanti insya Allah aku bakal turutin permintaan kalian ya guys. Oh ya, kalau kalian ada yang masih kurang srek dengan jawaban aku, langsung aja kalian komen, nanya lagi nggak apa-apa, nanti aku bakal bales di Q&A berikutnya. Thanks for watching, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.